Seorang filsuf Jepang bernama Masanobu Fukuoka berkata, kebudayaan yang benar dilahirkan di alam. Sederhana, rendah hati, dan juga murni. Sama seperti di salah satu tanah Betawi ini. Tatkala sebuah kampung kecil memiliki cita untuk mengangkat jati diri tanpa pamrih. Sebuah budaya yang akan dinikmati hingga masa nanti. Asal dari Lestari, wajahnya tampan berseri-seri, musuh pantang gua cari, kalau ada pantang gua lari. Masalah duit, masalah harta itu urusan belakangan. Kalau gua udah datang pakai itu, kita makan gua lagi pulang nganggur duit. Ya, Lu mau orang tenang-tenang baik. Sekarang banyak modelnya. Ada kami, ada Remco. ya. Apa emangnya? Kalau ditanya-tanya godain. Nah, si Desi manggil-manggil saya tolongin. Sekarang lu panggil Pak Centeng lah. Pak Centeng aja. Kerja. Lu mau ngapa pagi-pagi lagi ngomel baik? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede, biasa dipanggil Bang Panjul. Sebagai pimpinan Rumpun Betawi. Langsung ke pertanyaan dong, Boleh. tentang latar belakang berdirinya Rumpun Betawi dan siapa sih pendirinya, siapa aja? Kalau pendiri Rumpun Betawi ada beberapa orang. Ada gua, ada Bang Depi, terus ada beberapa juga yang cuman sekarang udah punya kesibukan masing-masing. Ada Ustadz Abdullah Muhtar yang sekarang jadi pimpinan pondok pesantren. Terus juga ada Bang Ustadz Ali sekarang DKM salah satu masjid di daerah Karawang. Ada Bang Andi dan juga ada beberapa teman-teman lain yang belum bisa disebutin namanya. Kalau latar berdirinya Rumpun Betawi apa ya, ditujukan untuk perkumpulan para seniman. Jadi kita pengen bikin wadah di mana para seniman yang ada di Tangerang Selatan, di Jakarta atau dimanapun, khususnya seniman Betawi, kita jadikan wadah di Rumpun itu untuk kita bisa saling silaturahmi ataupun kita saling tukar pikiran bagaimana seni kita bisa dikenal oleh masyarakat luas. Kalau untuk proses awal pendiriannya itu ada tantangan besar yang dihadapin. Oh, tantangan besar sangat banyak. Yang pertama, di era modern sekarang udah pasti seni budaya Betawi sangat-sangat ketinggalan zaman. Tapi bagaimana caranya kita semua yang ada di Rumpun Betawi itu mengusahakan agar generasi-generasi muda pada open biar seni budaya Betawi itu masih tetap bisa berjalan. Untuk jenis kesenian atau pertunjukannya yang menjadi fokus utama di
rumput Betawi ini apa sih? Di rumpun Betawi kesenian yang diutamakan semuanya, khususnya kayak seni palang pintu, terus seni musik baik itu dari gambang kromong ataupun gendang pencak. Terus juga seni teaternya kita ada lenong, seni tarinya juga ada. Semua setidaknya kita bisa memenuhi semua keinginan dari yang pada mau belajar untuk kesenian Betawi. Ada nggak sih Bang kolaborasi sama sanggar lain atau lembaga kesenian lain? Kalau untuk kolaborasi sama sanggar lain atau grup-grup lain pasti ada, karena yang namanya dunia seni itu bisa dibilang sempit ya. Jadi kalau misalkan ada double job, kayak misalkan yang satu kita nampilin pertunjukan di sini, terus di tempat lain ada juga pertunjukan di sebelah sini, nggak mungkin kita nggak minta bantuan dari sanggar-sanggar lain. Kalau misalnya di sana lebih dekat dengan mereka, ayo bisa nggak bantu di backup di sana gitu. Gimana sih caranya rumpun Betawi ini menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tren dalam kesenian? Bagaimana kita menyesuaikan diri, mau tidak mau kita tidak bisa ikutin pakem yang ada. Jadi berkumpulnya kita para seniman di sini, kita bikin satu konsep atau kita bikin satu inovasi bagaimana caranya agar generasi muda banyak mau dan banyak yang minat. Balik lagi agar mereka bisa mencintai budaya dan kesenian di Betawi tersebut. Ada perkembangan kah atau stagnan gitu aja? Kalau untuk perkembangan rumpun Betawi dari pertama berdiri sampai sekarang banyak perubahannya. Dari yang pertama kita cuman sekumpulan anak muda yang berusaha untuk melestarikan kesenian tapi tidak mempunyai modal apa-apa. Sampai sekarang kita sudah punya alat gambang kromong, kita sudah punya alat gendang pencak, terus kita juga punya para pemain-pemain yang memang kita siapkan untuk kayak misalkan di seni teaternya ataupun di seni tarinya sudah mulai terkoordinir dengan rapi. Dan juga memang dari awalnya berdirinya rumpun Betawi, kita awalnya kita sewa satu kontrakan yang setiap bulan kita diwajibkan untuk membayar kurang lebih 3-4 tahun, sampai akhirnya sekarang kita sudah punya sanggar sendiri, sudah punya tempat sendiri, dan juga sudah punya sekretariat sendiri. Jadi cukup signifikan perubahan. Rencana masa depan buat rumpun Betawi ini apa? Harapan dan rencana rumpun Betawi ke depannya, yang pertama yang masih jadi fokus utama adalah bagaimana caranya membangun kesadaran para generasi muda biar pada mau nerusin kebudayaan dan kesenian di Betawi. Ya mudah-mudahan banyak juga yang support. Kalau bukan generasi muda yang mau ngelanjutin, mau siapa lagi, kan gitu. Tapi kita balik lagi, siapa orang-orang yang mau mengajarnya, kan mau tidak mau akhirnya jadi rumpun Betawi yang harus menyiapkan orang-orang itu. Intinya buaya mencari makan matanya di waktu pagi. Kalau bukan generasi muda yang mempertahankan kebudayaan kita, mau siapa lagi? Terus juga dulu delman sekarang pedati, pakai kebaya jangan lupa pakai peniti. Kalau bisa, biarpun zaman bisa berganti, tapi budaya dan kesenian Betawi nggak boleh sampai mati. Perkenalkan, nama saya Rangga Melino Putra. Saya sebagai pemain tehian atau paling sering disebut kongahian atau tehian. Saya dulu adalah pengamen ondel-ondel dulunya, yang istilahnya terlantar lah sebelumnya. Jadi saya itu dulu ngamen ondel-ondel, dan saya dulu awalnya terjun bermain di gambang kromong dalam bermain tehian itu awalnya diremehkan sama seseorang aja sih Bang. Jadi saya diremehkan sama seseorang, terus saya jadi bisa bermain gambang kromong dan berani. Tadinya saya belum berani sama sekali Bang. Kalau untuk awal mula Abang, kenapa sih Bang maksudnya mau mempelajari tentang budaya Betawi? Saya juga kurang tahu ya. Saya kan kebetulan saya suku Jawa juga Bang. Saya suku Jawa dan saya suka aja sih Bang, kayak
kok alat musik ini enak, didengarnya adem anyem gitu. Akhirnya saya mempelajari bang, saya suka dan saya mempelajari, dan kebetulan lingkungan saya itu orang Betawi semua bang. Nah, harapan abang buat sanggar itu apa? Harapan saya semoga ya anak-anaknya juga latihannya giat dan semoga bisa lebih sukses dari sanggar-sanggar yang sudah lebih maju dari sekarang. Amin. Paling itu aja sih Bang buat pertanyaan kita malam hari ini. Terima kasih udah bagi waktunya. Siap, Mas. Sama. Nama saya Hamdani HB, kelahiran tahun 1975, 2 Juli 1975, udah lewat ya ulang tahunnya. Kegiatan hari-hari saya hanya berkarya di salah satu perusahaan media ternama di Indonesia dan juga sebagai pengurus lingkungan, sebagai ketua RT, dan ya mengurus keluarga selebihnya, warga dan keluarga. Terima kasih Adik Sadat. Kami sebagai pengurus lingkungan tentunya sangat senang dan bangga apabila tradisi Betawi itu dilestarikan, karena banyak sekali yang sudah hampir punah. Jadi mumpung ada kesempatan dan juga kemauan dari warga mau melestarikan seni budaya pencaksilat kalau tidak salah, ya kami support. Terus terang aja kalau dari lingkungan, karena posisinya itu agak berjauhan dari keramaian, kebanyakan pesertanya itu hanya sekitar blok RT 04, blok wisata aja kebanyakan, dan selebihnya dari luar. Untuk dari sini agak kurang antusias, karena ya itu tadi yang aku bilang, agak terhambat dengan tembok-tembok yang ada di lingkungan 04 khususnya. Untuk pertanyaan terakhir ini mengenai harapan dan rencana masa depan sanggar ini kalau dari RT sendiri. Ya, kalau kami berkeinginan ini sanggar ini jangan sampai punah, jangan sampai tutup seperti sebelumnya. Yang pertama, kami berharap manajemen dari sanggar tersebut harus ekstra keras, transparan, dan tidak berkeluh kesah, artinya ulet dalam membangun atau peduli lingkungan. Kami berharap ya lebih eksis lagi, lebih banyak pesertanya kalau kami berharap seperti itu. Entah nanti kalau kami sounding apakah harus perbanyak promo atau seperti apa nantinya. Yang jelas jangan sampai tutup, itu aja. Baik, paling itu aja sih Pak untuk pertanyaan-pertanyaan yang Baik Mas Sadat, terima kasih banyak ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih banyak Ya. atas diberi kesempatan waktunya. Itu aja. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumpun Betawi, asik banget. Yang penting pada sehat. Gimana ya? Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes.